Ya, iya, iya. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Tampaknya belum mulai, Bu. Nah, Ya, iyo, ini belum. pasien 6 orang kita tuh teman-teman dulu ya. Ya. Halo, kita tunggu teman-teman dulu ya, Ibu. Kalau sudah 10 orang, kita mulai. Sudah mundur ini jadwalnya. Boleh, Ibu. Ibu. Alhamdulillah. Ibu Nafi sudah datang. Assalamualaikum, Bu Nafi. Assalamualaikum, Bu Nafi. Ibu-ibu mana semua, Bu-ibu? Waalaikumsalam Bu Husna, sehat. Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sebentar. Di kantor ya Bu ya? Ya, iya, ini kita tunggu teman dulu ya, Bu. Iya, iya, ya mungkin belum di woro-woro ya. Iya, sudah Biasanya di woro-woro tadi sudah. biasanya kan di absen satu PCA ini. Iya, kemarin begitu. Pikirku Mbak Anu sudah kirim. Tapi Mm-mm. ini sudah banyak PCA. Iya, Bu, iya, iya. Harusnya di ini ya. Ini kameranya belum buka-buka juga nih. Ya, nunggu aja ya Bu Husna. Ya, kita tunggu dulu, Bu. Mohon maaf sekali nih. Saya sudah woro-woro itu. Hmm?
Assalamualaikum Ibu-ibu. Salam. Belum ada yang Bu Husna kalau pulang jam berapa, Bu Husna? jam 15, jam 2, jam 14 kurang 15. Ini baru berapa orang ini, bagaimana kita mulai? Mbak Nurjana Dimulai juga nggak saja Bu Husna. bilang nggak jadi ya? Bu siapa? Bu Husna ya? Bu Husnawati Mbak Nurjana, Ayah. iya, ya. Oh, yang moderatornya siapa? Saya karena Mbak Bu Nurjana Husna ini. barusan izin, Saya pikir iya Bu dia Husna yang satu. izin karena ini katanya tiba-tiba ada Oh, iya, Pak disuruh Hamid kepala juga Bu. sekolah. Udah jadi Iya, moderator gimana dimulai aja Bu? Bu Husna ya. Iya, nggak apa-apa. Iya, seadanya dulu dimulai saja Bu. Saya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Kebumen, Ibu Haja Nafi. Yang saya hormati Ibu-Ibu Ketua Pimpinan Cabang Aisyah se-Kabupaten Kebumen. Bagaimana kabar Ibu-Ibu? Dan Alhamdulillah. Ibu-Ibu semua yang hadir di pengajian ini, yang saya sayangi dan saya cintai. Pertama, marilah kita sama-sama memanjat puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini dapatlah kita dipertemukan oleh Allah, walaupun dalam keadaan panas terik, tetapi semangat kita untuk tetap menuntut ilmu. Alhamdulillah Allah memberikan rahmat kepada kita semuanya. Dan tak lupa kita kirimkan selawat dan salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi rahmatan lil alamin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mohon maaf karena kemarin ada teman yang sudah siap sebagai moderator. Alhamdulillah saya masih punya kesempatan, tadinya ngajar ya sudah izin dan diganti oleh teman. Yang jelas bahwa kapan lagi kita bisa bertemu dalam minggu ini kalau bukan hari ini, Ibu. Dan saya berterima kasih kepada ibu-ibu semuanya bisa menyempatkan diri, dan mudah-mudahan ibu-ibu yang lain nanti bisa muncul satu persatu sehingga ya kajian kita pada hari ini bisa bermakna apa harapan dari panitia. Tak lupa saya belum sapa teman ketua majelis kader yang selama ini sudah menyusun jadwal ya, mengirim materi luar biasa. Terima kasih banyak Ibu Suri. Mudah-mudahan Ibu sehat selalu. Amin. Dan terima kasih kepada Ibu Haja Nafi telah siap ya memberikan materi kita yang kedua kalinya. Yang jelas bahwa
materi ini sangat kita harapkan, yang berjudul nilai dasar rahmah. Ya Allah, luar biasa. Nilai dasar rahmah, kasih sayang, dan implementasinya dalam keluarga dan masyarakat. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Nafi telah membersamai kita. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun acara kita pada siang hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan kalam ilahi, pembacaan kalam ilahi juga sudah izin, dan yang ketiga inti kajian materi, dan yang keempat tanya jawab, terakhir adalah penutup. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita membuka kajian kita pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu kita menyimak pembacaan Al-Quran surat Al-Imran 102 sampai 104. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf. Jadi karena tidak teman izin Bu ya, saya akan memandu pembacaan ayat Al-Quran ini, surat Al-Imran ayat 102 sampai 104. Mudah-mudahan ibu-ibu ada Al-Quran di sampingnya bisa menyimak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ni'matallah. Wazkuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'da'am fa'allafa baina qulubikum fa'allafa baina qulubikum fasbahtum bini'matihi ikhwana wa kuntum ala safa
hufratim minan nari fangqasakum minha Ya. Bayang. kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Waltakum madu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa ya'muruna bil ma'ruf Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Dan janganlah kamu terberai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana demi agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi Maha Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pembacaan kalam ilahi. Mudah-mudahan yang mendengarkan atau menyimak pembacaan Al-Qur'an mendapatkan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bagaimana kabar ibu-ibu? Sudah di-share ke anggotanya? Alhamdulillah pada siang hari ini sudah ada yang bergabung 22 orang. Dan kita ke acara yang lain. Selanjutnya itu kepada Ibu Haja Nafi Agustina STMPSI, kami persilahkan untuk memberikan kajian pada Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berdengar ya Bu ya?
Terdengar, Bu. Oh iya, terima kasih. Itu mungkin punya Bu Husna itu berhenti apa ya? Oke, terima kasih Ibu-Ibu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Kebumen, Alhamdulillah masuk. Cabang Aisyah Kabupaten Kebumen, pimpinan ranting Aisyah se-Kabupaten Kebumen. Juga di sini hadir penasihat PDA Kebumen, ada Ibu Budi Lestari, matur nuwun Bu Budi sudah hadir. Juga teman-teman yang sudah hadir di Zoom virtual ya, ada Bu Husna selaku Ketua Majelis Tablik dan Ketarjihan, Mbak Zuhri Ketua MPK Majelis Pembinaan Kader Pimpinan Daerah Aisyah. Ini dua majelis ini adalah ruhnya organisasi ya. Alhamdulillah dua-duanya semangat sebagai penjaga gawang ya. Terima kasih Bu Husna, Mbak Zuhri ya. Juga ada Mbak Desi, Mbak Eka, Mbak siapa ini? Vika ya. Mbak Handayani, Bu Handayani yang tadi izin sambil rapat ya. Bu Indar, Unimugo, Mbak Isma Yuniar, Mbak Jaria, Mbak Munasih, Mbak Afifah ini dari pimpinan cabang Aisyah Seruang ya. Bu Mutoharo pimpinan cabang Aisyah mana ya ini ya. Bulus Pesantren ya. Mbak Septi dan teman-teman yang lain yang belum bisa saya sebutkan di sini. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan karunia Allah pada siang hari ini kita bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat insya Allah untuk bersama-sama belajar ya tentang materi apa Mbak Zuhri tentang rahmah ya, nilai-nilai dasar rahmah ya, dan implementasinya dalam keluarga dan masyarakat. Salawat dan salam marilah kita aturkan pada teladan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya dan istiqomah dalam beramal soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Izinkan saya untuk share screen ya. Tadi belum sempat saya kirim ini. Sebentar. Sudah terlihat ya Mbak? Belum muncul, Bu Nafi. Oh, belum muncul. Oh, ya. Belum muncul juga. Belum juga. Di sini kok sudah ya? Masih di jalan kayaknya. Masih di jalan. Oke, kita belum Mbak Zuri belum masuk? Belum? Oh, masuk ke mana, Mbak? Belum ya? Oh, sudah. Sudah. Clear. Oh, iya. Sudah ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini juga ada bapak-bapak ya kayaknya sepertinya. Pada siang hari ini kita bersama-sama akan mengkaji ya tentang nilai dasar rahmah dan implementasinya bagi keluarga dan masyarakat. Berbicara tentang apa? Rahmatan lil alamin ya. Mungkin Mbak Zuhri ingatnya apa Mbak? Lagunya Maher Zain ya. Ibu-ibu juga hafal atau tidak itu ya lagunya Maher Zain ya. Nah, ini dalam rujukan ayatnya ini ada dalam surat Al-Anbiya ya, ayat 107 ya. Ibu mungkin bisa membaca ayat tersebut ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi Nabi Muhammad ini diutus Allah menjadi rahmat ya bagi semesta alam. Nah, ini rahmatan lil alamin ini ya
terdiri dari dua kata ya, rahmat yang berarti kasih sayang, lil alamin yang berarti seluruh alamnya. Jadi nanti kita bahas dari beberapa pandangan beberapa penafsir ya. Ini yang pertama, ibu-ibu kalau membuka tafsir Ibnu Katsir, maka ayat ini menjelaskan bahwa dijelaskan oleh Ibnu Katsir bahwa Nabi Muhammad adalah rahmat bagi semua ya. Siapa saja yang menerimanya berarti mereka bersyukur ya, mendapat nikmat besar ini ya, mendapat karunia ya, bahwa kita mendapat Rasul Nabi Muhammad yang berupa rahmat itu, yaitu kasih sayang, dan mereka akan bahagia dunia dan akhirat. Siapa yang mengikutinya, mereka akan bahagia dunia dan akhirat. Ya. Ini Muhammadiyah berarti pengikut Nabi Muhammad. Berarti kalau kita mengikuti teladan Nabi Muhammad, berarti insya Allah kita akan bahagia di dunia dan di akhirat. Ini menurut tafsir Ibnu Katsir. Dari tafsir Tahlili ini juga dijelaskan bahwa ayat ini menjelaskan bahwa tujuan Allah mengutus Nabi Muhammad membawa agama Islam bukan untuk membinasakan orang-orang kafir, melainkan untuk menciptakan perdamaian. Jadi hadirnya Nabi Muhammad dengan membawa risalah Islam itu untuk menciptakan perdamaian ya. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ini juga dimaknai sebagai perlindungan, kedamaian, dan kasih sayang yang lahir dari ajaran dan pengamalan Islam yang baik dan benar. Jadi risalah Islam itu memberi perlindungan, kedamaian, dan kasih sayang ya, bagi semesta alam. Ini dari tafsir Tahlili. Selanjutnya kita juga bisa melihat dari tafsir Al-Misbah ya, Bapak Quraisy Shihab ya, tentang makna ayat ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ya. Yang makna yang pertama bahwa yang dimaksud Rasul di sini adalah Nabi Muhammad, ya, sudah jelas. Yang kedua, yang mengutus beliau adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang diutus dakwah Nabi ini untuk seluruh alam, ya, lil alamin ya. Nah, risalahnya ini kesemuanya mengisyaratkan sifat-sifat rahmat ya. Jadi risalah Islam itu berupa rahmat. Nah, kita lanjutkan ya, bahwa Nabi Muhammad adalah rahmat ya. Jadi kedatangan beliau Nabi Muhammad itu membawa bukan saja sekedar membawa ajaran, tetapi sosok dan kepribadiannya adalah rahmat yang dianugerahkan Allah kepada beliau. Ayat ini menyatakan bahwa kami tidak mengutus engkau untuk membawa rahmat, tetapi sebagai rahmat. Jadi Nabi Muhammad sendiri itu sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kita melihat teladan Nabi Muhammad ya, sosok dan kepribadiannya itu luar biasa, maka kita harus meneladaninya, dan mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah menjalankan apa-apa yang diteladankan oleh Nabi, baik dari perkataan, perbuatan ya. Beliau itu sangat luar biasa ya, bahkan orang paling banyak tersenyum itu ya Nabi Muhammad ya. Jadi ibu-ibu Aisyah itu, Mbak Zuhri itu kalau ingin dapat kader yang banyak itu harus banyak senyum. Bagaimana biar orang mendekat ke Aisyah ya, bagaimana orang suka dengan ajaran Islam ya, itu harus ramah ya. Beliau paling banyak tersenyum, bahkan dengan anak kecil pun beliau tidak tidak sungkan-sungkan memberi salam. Kita kan kadang-kadang kalau sama bocah cilik gitu. Dan beliau itu sangat dengan anak-anak kecil mengucap salam ya. Ini bisa menjadi contoh yang luar biasa bagi kita semua ya. Tidak pernah membedakan orang lain ya. Semua diperlakukan dengan baik, tidak melihat kaya, miskin, cantik, jelek, pejabat atau bukan ya. Ini hal yang sangat luar biasa ya. Kalau banyak mungkin orang kadang-kadang hormat hanya pada orang yang hebat ya. Ketika dengan orang yang di bawah kita, mereka tidak hormat gitu ya. Nabi itu tidak pernah membeda-bedakan mereka. Nabi itu
senantiasa berbuat baik kepada siapapun. Nah, ini sosok kepribadian Nabi sendiri adalah rahmat yang harus kita ikuti ajarannya. Nah, selanjutnya makna alam di sini adalah lil alamin ya. Ini makna alam di sini adalah jagat raya yang terdiri dari kumpulan makhluk hidup, baik alam manusia, malaikat, alam jin, alam hewan dan tumbuh-tumbuhan. Pokoknya semua makhluk yang diciptakan oleh Allah ya. Semua alam itu memperoleh rahmat tanpa terkecuali ya. Jadi semua mendapat rahmat dengan kehadiran Nabi Muhammad ya, yaitu Nabi yang membawa ajaran Islam. Nah, ini dari buku Risalah Islam Berkemajuan ya. Mungkin teman-teman sudah membaca ya. Ini juga dijelaskan ya bagaimana mewujudkan rahmatan lil alamin, maka kita sebagai muslim wajib mewujudkan kerahmatan dalam kehidupan nyata. Jadi dalam kehidupan nyata kita wujudkan ya nilai-nilai Islam itu, tidak hanya sekedar Al-Quran, tidak hanya sekedar sebagai bacaan saja gitu ya, tidak hanya dihafal, tapi benar-benar kita amalkan ya. Bagaimana kita mengamalkan surat Al-Maun ya, sudah dibaca atau kita mungkin sampai saat ini karena Ramadan sudah ada yang khatam Quran mungkin ya. Mbak Zuri sepertinya sudah itu. Nah itu bagaimana Al-Quran yang sudah kita baca itu bisa kita amalkan dalam kehidupan nyata. Ini saya baru baca berita itu Will Smith itu aktor Amerika itu ya yang kulit hitam itu sudah khatam baca Quran sama isi-isinya Mbak. Tidak hanya jadi sangat beliau bercerita sangat ini takjub dengan isi Al-Quran ya. Isinya hampir tidak pernah ada yang meragukan itu ya. Mudah-mudahan kita tidak kalah dengan Will Smith ya. Walaupun kita tiap hari baca Quran. Nah ini setiap muslim wajib mewujudkan rahmat. Permusuhan Islam harus hadir sebagai pencipta perdamaian dan kerukunan ya. Jadi hadirnya Islam ini harus menjadi pencipta perdamaian dan kerukunan. Menjadikan permusuhan ya. Apapun yang terjadi di sekitar kita, kalau permusuhan bagaimana di damai. Jadi ketika ada kader Aisyah yang berada di suatu tempat, maka dia harus menjadi pencipta perdamaian. Jangan malah provokator ya. Apalagi misal dalam kalangan sendiri gitu, di organisasi sendiri gitu ya. Harus bisa menjadi contoh ya. Jadi apapun ada masalah apapun kita harus menjadi pencipta perdamaian. Jangan sampai malah karena jadi kita musuh-musuh ya. Baru di dalam saja kita sudah musuh, apalagi mau dakwah keluar ya. Jadi mari kita sebagai kader siap menjadi juru perdamaian. Jadi Islam harus hadir sebagai pencipta perdamaian. Di tengah ketidakadilan Islam, kita tahu juga bersama kondisi dunia saat ini sangat tidak adil ya terhadap Islam. Banyak ya. Bahkan di negeri kita sendiri itu banyak Islamfobia ya, di negeri yang masyarakatnya mayoritasnya Muslim, kita di Indonesia masih banyak Islamfobia ya. Sementara di dunia ini ketidakadilan pada Islam juga masih terus terjadi. Kita melihat saudara-saudara kita di Palestina sampai saat ini masih mendapat perlakuan yang tidak adil. Benar-benar mereka dizolimi ya oleh Israel dan teman-temannya itu ya. Ini menjadi keprihatinan kita bersama ya. Dan kita dimanapun tersebut ya, meskipun bisa secara ya membantu Palestina ya, hanya bisa dengan boykot paling ya.
memboikot produk-produk Israel gitu ya, dan doa paling ya. Nah, mudah-mudahan suatu saat Islam itu dimulai dari Indonesia bisa mempelopori bagaimana kita membantu masyarakat Palestina agar bisa merdeka. Tentunya kita harus maju dulu karena yang menguasai dunia sementara ini adalah Amerika dan sekutunya ya. Ini menjadi tantangan kita umat Islam. Selanjutnya Islam harus membawa kesejahteraan, pencerahan, dan kemajuan universal. Ini bagaimana mewujudkan rahmatan lil alamin itu kita harus adanya Islam ini harus membawa kesejahteraan bagi masyarakat ya, mencerahkan ya, yang dulu bodoh menjadi pintar ya, bukan malah membodohi orang-orang ya. Jadi kita ingin agar seluruh masyarakat itu, seluruh rakyat itu semakin hari semakin pandai. Itulah yang dilakukan Muhammadiyah sejak awal ya, mendirikan sekolah ya. Di saat negeri ini belum lahir ya, Muhammadiyah sudah hadir, mendirikan sekolah, mendirikan rumah sakit. Itu adalah dakwah pencerahan ya, dan kemajuan universal ya. Jadi kita ingin bagaimana Islam memimpin dunia ini ya. Ini masih menjadi tantangan kita karena umat Islam sekarang masih terpecah-pecah ya, dan belum menjadi negara maju ya. Ya mudah-mudahan kader-kader Aisyah dimulai dari Kebumen ini bisa membawa kemajuan. Selanjutnya misi rahmah bukan saja untuk manusia tapi bagi seluruh makhluk ciptaan Allah di muka bumi ya. Jadi rahmah ini hikmahnya untuk seluruh makhluk ciptaan Allah di muka bumi, termasuk hewan, tumbuhan, lingkungan, dan sumber daya alam. Jadi kehadiran Islam itu membawa manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh ciptaan Allah di muka bumi. Maka kita sebagai kader Aisyah juga harus peduli kepada lingkungan ya, sumber daya alam. Kita merasa harus memiliki perasaan sedih, prihatin jika banyak kerusakan alam ya di Indonesia ya, atau di lingkungan kita ya, banyak membuang sampah sembarangan misal. Itu sebagai umat Muhammad, misi rahmah ini harus menjadikan kita itu bermanfaat ya, memberi perlindungan bagi seluruh umat, seluruh ciptaan Allah ya. Selanjutnya kita akan masuk ke implementasinya ya. Jadi tadi itu tentang makna rahmah ya, secara umum ya. Nah, kita masuk bagaimana rahmah ini diimplementasikan dalam keluarga. Ini saya ambil dari kitab Adabul Mar'ah fil Islam. Mungkin teman-teman dari MPK atau Tablik sudah membahas juga ya mungkin ya. Ini bagaimana kita mengimplementasikan rahmah dalam keluarga. Ini ada dua poin di sini karena kita konteksnya ini perempuan, maka ada kewajiban istri terhadap suami, ada kewajiban ibu dalam mendidik anak. Nah, ini yang pertama ya, kewajiban istri atau calon istri kalau masih ada yang jomblo. Dalam pergaulan sehari-hari, wanita yang menjadi istri harus bersikap patuh, taat, serta senantiasa hormat terhadap suaminya. Hal itu supaya benar-benar dilaksanakan dengan tulus serta ikhlas maupun di belakang maupun di depan suaminya. Ini bahasanya kok loncat-loncat ini. Ya, ini intinya sebagai seorang perempuan ini bagaimana kita mengimplementasikan rahmah ya. Maka seorang wanita, jika kita menjadi seorang istri, maka kita harus taat dan hormat pada suami dalam hal yang dalam hal ketaatan ya. Jadi kita harus taat pada suami dalam hal ketaatan pada Allah ya. Dan taat pada suami ini termasuk salah satu kata Nabi, orang yang sholat 5 waktu, puasa Ramadan, taat pada suami, dan menjaga kehormatan, silahkan masuk surga dari semua pintu. Masya Allah ya, ini salah satu hal yang bisa kita capai untuk masuk surga ya, ternyata taat pada suami. Nah, kita tinggal bisa taat atau tidak ini ya. Nah, ini kewajiban istri, bisa ibu-ibu lihat ya, di ini saya screenshotkan ini dari kitab Adabul Mar'ah fil Islam ya. Teman-teman sudah punya semua ya Mbak Zuhri ya?
Belum, ya nanti saya share PDF-nya ada itu. Iya, nanti saya share PDF-nya ya. Bisa untuk kajian di cabang atau ranting ya, atau di daerah juga ya. Yang kedua, senantiasa harus bersikap sopan santun ya, bermanis muka. Harus selalu senyum ini ya, dengan menampakkan kecintaan dan kepercayaan yang penuh terhadap suami ya. Karena ini ajaran rahmah ya. Selanjutnya yang ketiga, seorang istri hendaknya senantiasa berusaha untuk memiliki gaya dan daya penarik serta tambatan hati bagi suaminya ya. Ini bahasa tahun berapa ini ya Mbak Sylvia? Si istri supaya menjadi pelipur lara di kala suami ya. Jadi penarik gaya itu bukan hanya fisik ya, tapi lebih dalam itu kepada akhlak ya. Misal kalau akhlaknya baik ya, itu salah satu penarik ya bagi pasangan ya. Si istri supaya menjadi pelipur lara di kala suami menghadapi kesusahan. Ini ibu bisa mencontoh dari Khadijah ya. Ketika Nabi mendapat banyak perlawanan, beliau adalah seorang istri yang luar biasa yang mendampingi suaminya dan mensupport suaminya ya. Si istri supaya menjadi pelipur lara ya di kala gelisah dan menimbulkan harapan ya, memberi harapan di saat suami berputus asa. Ya ini beberapa kewajiban istri ya pada suami yang ini termasuk implementasi rahmah ya. Ini dalam hadis juga disebutkan sebaik-baik istri ialah yang dapat menyenangkan hatimu bila kamu melihatnya. Nah, kalau lagi marah, gimana ini Mbak Zubrinya? Taat kepadamu bila kamu suruh serta dapat menjaga kehormatan. Nah, ini termasuk menjaga kehormatan diri ini salah satu juga apa sifat orang-orang yang beriman ya. Menjaga kehormatan diri, harta dan harta bendamu ya, dikala kamu sedang tiada. Ya, ini seorang istri solehah itu ya harus bisa menjaga kehormatan diri juga harta bendanya. Jangan sampai juga kita membuka aib keluarga kita ya, apalagi sekarang untuk membuka aib itu mudah sekali, tinggal pasang status gitu ya. Kalau lagi ada masalah tinggal statusnya aja astagfirullah. Cukup kita dan suami saja yang tahu dan Allah ya. Dan minta pertolongan pada Allah ya. Nah ini penting sebagai implementasi rahmah dalam keluarga termasuk kepada pasangan ini ya. Maka penting sekali kader-kader Aisyah ini juga membaca buku tuntunan keluarga Sakinah Aisyah ya. Di mana di situ ada prinsip keluarga Sakinah diantaranya ada 5 ya. Ada mawadah warohmah, ada musyawarah, ada musawamah, kesetaraan. Jadi Islam itu memandang bahwa laki-laki dan perempuan itu setara. Bedakan adalah ketakwaannya ya. Terus ada misakon golido ya, itu ada perjanjian yang agung. Maka karena ini perjanjian yang mungkin menjaga agar tidak berpisah ya. Rahmah ini termasuk yang kita bahas ini, mawadah warahmah. Rohmah itu kasih sayang karena menerima kekurangan. Nah, sebuah rumah tangga harus ada mawadah warohmah. Ketertarikan antara ada, tapi menerima kekurangan ya, itu juga harus ada. Insya Allah kalau ada mawadah warohmah, insya Allah keluarga menjadi satu. Kita lanjutkan yang keempat ya, kewajiban istri diantaranya adalah menghormati kedua orang tua sendiri dan kedua orang tua suami. Ini implementasi rahmah bahwa kita ya harus menghormati kedua orang tua kita sendiri juga kedua orang tua suami atau mertua ya. Ini banyak sekali kasus juga terjadi antara menantu dan tua ini ya. Sebenarnya itu tidak perlu terjadi ya kalau masing-masing sudah tahu karena mertua itu adalah orang tua kita sendiri. Justru kita itu sebagai istri harus mendukung ya, mensupport suami agar berbakti kepada orang tuanya. Malah kalau misal pasangan kita kok lama nggak mengunjungi orang tuanya, sebagai istri kita harus ini mengingatkan, Mas kok lama nih kita nggak menengok orang tua. Itu adalah istri yang soleh ya, yang
sini kita bagaimana mati ya Pak? Bu Nafi sepertinya terpental. Bu Husna Bu Oke, mohon maaf ada kendala teknis. Silakan. Untuk masuk lagi begitu. Bu Nafi sedang mencoba untuk masuk lagi. Ya, silakan Bu. Alhamdulillah. Assalamualaikum Mbak Zuri. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya maaf ya, ini terpental ya. Ada yang lewat. Ini tadi PPT-nya bisa di-share ke Mbak Zuri aja Pak ya. Oke, boleh. Hilang ya PPT-nya ya. Hilang. Ya, hilang. Oh iya ya, sebentar ya. Oke, oke. Saya lanjutkan ya. Mungkin Mbak Zuri aja yang share PPT ya. Oke, boleh. Sebentar. Komputernya, oh ini kok malah masuk lagi nih saya. Ya. Jadi tadi kita masuk di ini ya, kewajiban istri ya. Sebentar. Selanjutnya kita akan membahas infak dalam masyarakat. Masih satu lagi ya. Kewajiban Ibu. terhadap putri-putrinya ya. Ini seorang wanita Islam ya, warga telah menjadi ibu rumah tangga. Selain dari kewajiban yang telah dikemukakan tadi kepada pasangannya ya, kita juga punya kewajiban utama dalam
pergaulan sehari-hari terhadap anak-anak ya. Ini juga dibahas di sini. Mbak mengganggu ini. Nah, ini penting sekali kader-kader Aisyah itu juga belajar parenting ya. Ini saya juga di sini menyampaikan tentang bagaimana implementasi rahmah dalam keluarga ya, termasuk dalam pendidikan anak. Ini kita bisa melihat PHIW ya, pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah ya, bagaimana dalam aktivitas dalam keluarga ya. Yang pertama tentunya di tengah arus media elektronik dan media cetak ya yang makin terbuka ya dan semakin berkembang pesat ya, keluarga-keluarga di lingkungan Muhammadiyah penting untuk memberi perhatian dan sungguh-sungguh dalam mendidik anak-anak dan menciptakan suasana yang harmonis agar terhindar dari pengaruh negatif dan terciptanya suasana pendidikan keluarga yang positif sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Jadi kader-kader Aisyah yang sudah menjadi ibu ya, untuk selalu memantau anak-anaknya, bagaimana pergaulan mereka di media sosial. Jangan-jangan berbeda ketika di rumah dan di media sosial ya. Nah, ini penting juga tahu Instagram mereka, TikTok mereka punya TikTok atau enggak ya, punya WhatsApp-nya bagaimana, teman-temannya bagaimana, itu penting sekali ya. Karena kadang-kadang yang pendidikan yang sudah kita ajarkan di rumah hilang karena lingkungan mereka yang buruk. Ini penting sekali menjadi perhatian ya. Sebentar ya, saya share dulu ya Mbak Zuhri ya, biar enak. Ini komputernya lemot. Masih lambat Mbak Zuhri, sebentar ya. Kan ya, keluarga Muhammadiyah dituntut keteladanannya untuk menunjukkan penghormatan dan perlakuan yang ihsan terhadap anak-anak ya. Jadi mendidik anak-anak dengan ihsan. Ihsan itu berarti kita itu selalu merasa diawasi oleh Allah ya. Anta budullaha ka'annaka tarahu fa illam tarahu innahu yaraka. Jadi beribadah seolah-olah kita itu melihat Allah, dan jika kita tidak melihat Allah, sungguhnya Allah senantiasa lihat kita ya, mengawasi kita. Bagaimana kita mendidik anak secara ihsan. Mendidik anak ada beberapa tahapan ya. Kalau di pendidikan ala Ali bin Abi Thalib itu ada 0 sampai 7, 7 sampai 14, 14 sampai 21 itu. Mungkin ibu-ibu sudah hafal ya. 0 sampai dijadikan anak raja ya. Jadi bagaimana kita mengayomi, melindungi ya, seolah anak kita sebagai raja itu ya. Bagaimana kalau memperlakukan raja ya, begitu dipanggil ya kita mendekat ya. Jangan malah pegang HP terus ya. Nah, 7 sampai 14 itu jadikan anakmu sebagai apa, itu maksud nilai-nilai itu sudah mulai kita kenal ketika dia 7 sampai 14 tahun ya. Maka Nabi Muhammad ya dalam hadis ketika 7 tahun sudah harus dikenalkan dengan sholat ya. Dan diberi peringatan yang keras ketika 10 tahun tidak melaksanakan sholat. Nah, itu ketika usia 7 sampai 14 ini bagus sekali untuk pendisiplinan. Dan nanti kalau sudah 14 sampai 21 jadikan anakmu sebagai sahabat. Nah, ketika jangan sampai keliru-liru ya. 14 sampai 21 anak-anak sudah harus seperti sahabat kita, agar mereka ketika curhat itu curhatnya dengan kita, bukan dengan orang lain. Nah, ini penting menjadi perhatian bagi orang tua, terutama kader-kader Aisyah. Bagaimana mendidik anak-anak kita ya, sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad ya. Nah, ini
pentingnya kita keluarga-keluarga di lingkungan Muhammadiyah ya menunjukkan keteladanan, penghormatan dan perlakuan yang ihsan terhadap anak-anak dan perempuan serta menjauhkan dari praktek kekerasan. Jangan sampai ada di lingkungan keluarga Muhammadiyah kok ada itu, jangan sampai itu tidak menjalankan karena itu sangat lembut kepada anak-anak ya. Bahkan Nabi itu sangat suka mencium cucu-cucunya ya. Sampai nanti ada dalam hadis itu disebutkan ada seorang sahabat Nabi yang heran melihat Nabi kok mencium cucu-cucunya. Saya memiliki 10 anak dan tidak ada satupun yang pernah saya cium. Maka Nabi bersabda, man layarham layurham. Siapa yang tidak menyayangi dia tidak akan disayang. Ini bagaimana Nabi mencontohkan kasih sayangnya kepada anak-anak dan cucu-cucunya ya. Maka jangan sampai ada praktek-praktek kekerasan yang terjadi ya di dalam keluarga Aisyah dan Muhammadiyah khususnya. Apalagi sampai ada penelantaran terhadap anak-anak. Selanjutnya ya, ini masih di PHIWM, keluarga-keluarga di lingkungan Muhammadiyah perlu memiliki kepedulian sosial dan membangun hubungan sosial yang ihsan, islah dan tetangga sekitar pun dalam kehidupan sosial yang lebih luas di masyarakat sehingga tercipta qaryah thayyibah dalam masyarakat setempat. Nah, ini bagaimana rahmah dalam implementasi rahmah dalam keluarga, maka keluarga Muhammadiyah harus memiliki kepedulian sosial ya, kepada tetangga ya, dan itu perlu dikenalkan pada anak-anak kita ya, agar anak-anak kita juga mengenal tetangganya. Ketika kita akan memberi sesuatu pada tetangga, kita bisa mendidik anak kita ya memberi contoh agar mereka mungkin yang membawakan oleh-oleh ya melalui anak kita ya. Jadi ini sekaligus memberi pendidikan pada anak-anak kita ya. Islah ya, ini perbaikan ya, selalu mengadakan perbaikan hubungan kita dengan tetangga secara ma'ruf ya dengan tetangga-tetangga sekitar maupun dalam kehidupan sosial yang lebih luas ya. Selanjutnya masih dalam pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah dalam keluarga, pelaksanaan sholat dalam kehidupan keluarga harus menjadi prioritas utama keluarga. Jika perlu memberikan sanksi yang berat ini hal yang penting dalam kehidupan keluarga dan prioritas utama. Nah, ini keluarga-keluarga Muhammadiyah untuk urusan sholat itu harus sangat kenceng ya. Kalau kita anak-anak untuk sholat jamaah di masjid ya. Ini penting sekali, jangan sampai malah keluarga-keluarga Muhammadiyah itu ke masjid. Kalau bisa menjadi contoh generasi muda Muhammadiyah itu saja. Menyepi ini ada dengan kita. Mereka sebagai ibu, sebagai orang tua ya, mensupport anak-anak kita untuk melaksanakan sholat ya, terutama di masjid untuk yang laki-laki. Selanjutnya, ini ada beberapa hadis ya untuk menambah referensi kita ya, bahwa Nabi Muhammad itu orang yang paling baik terhadap keluarganya ya. Sebaik-baik kalian adalah yang sikapnya terhadap keluarga, dan aku adalah yang terbaik di antara kalian terhadap keluargaku. Selanjutnya, Nabi dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad dalam kesibukan membantu istrinya, dan jika tiba waktu sholat, maka beliau pun pergi sholat. Hadis riwayat Bukhari ya, jadi ini bisa menjadi teladan bagi para suami nih ya. Rasulullah senantiasa sibuk membantu istrinya. Jadi inilah ada nilai kesetaraan ya, musawamah ya. Jadi saling tolong menolong dalam kebaikan ya.
Selanjutnya Nabi Muhammad, ini tadi yang saya sampaikan ya, Nabi Muhammad sangat suka mencium cucunya Hasan bin Ali. Ketika itu ada seorang sahabatnya Aqra bin Habis yang bersamanya saat itu. Saya memiliki 10 anak laki-laki dan tidak pernah mencium satupun dari mereka. Kemudian Nabi bersabda, barang siapa tidak mau berbelas kasih, maka ia tidak akan mendapat belas kasih. Itu nilai-nilai rahmah ya, implementasinya dalam keluarga. Kita lanjutkan sedikit lagi nilai rahmah dalam masyarakat. Ini juga saya ambilkan dari kitab Adabul Mar'ah fil Islam. Di antara yang harus kita lakukan, yang pertama harus turut memikirkan dan memperhatikan baik dan buruknya masyarakat. Ini sebagai kader Aisyah dan Muhammadiyah, ini kita harus memiliki kepekaan, ya, kepedulian bagaimana kondisi masyarakat. Kira-kira tetangga kita atau masyarakat di lingkungan kita itu kondisinya baik atau buruk, banyak kemaksiatan atau tidak. Masih banyakkah anak yang tidak sekolah? Nah, kita harus turut memikirkan dan perhatikan. Yang kedua, untuk itu setiap anggota masyarakat harus rela serta ikhlas menyediakan diri, baik berupa tenaga, pikiran, dan harta bendanya, dalam batas yang mungkin dan diizinkan oleh syara untuk dan demi kepentingan bersama. Jadi kita semua anggota masyarakat harus ikhlas, ya, rela menyediakan diri, tenaga, pikiran, dan harta kita, ya, semampu kita, ya, untuk kepentingan bersama. Jika kita mampunya dengan tenaga, mari kita membantu tenaga kita untuk kepentingan masyarakat. Jika kita punya ide-ide yang cemerlang untuk kemajuan masyarakat, kita sampaikan pikiran-pikiran kita. Jika kita mampu dengan harta kita, itu juga luar biasa. Kita bisa membantu dengan harta yang kita miliki untuk kepentingan masyarakat. Selanjutnya, ya, di bidang kepentingan kekeluargaan, kita harus menyediakan diri sewaktu diperlukan untuk membantu penyelenggaraan contoh hitanan, perkawinan, kematian, dan lain sebagainya yang terjadi di sekitar keluarga, tetangga, dan masyarakat kita, ya. Jadi kader-kader Aisyah Muhammadiyah, ya, harus menyediakan diri, ya, jika diperlukan untuk membantu. Misal jika ada tetangga kita melaksanakan hitanan atau perkawinan dan kita dimohon bantuannya, maka kita harus membantu. Selanjutnya di bidang kerohanian, kita harus ikut berusaha untuk memakmurkan dan meramaikan masjid-masjid, musola, pesantren, dan tempat-tempat pengajian lainnya. Ini menjadi kewajiban kita, ya, kader-kader Aisyah Muhammadiyah. Di tempat masing-masing jika ada musola atau masjid, maka kita harus memakmurkan. Masjid Muhammadiyah, kita nggak pernah sholat di sana, yang akan mereka meramaikan kalau bukan kita. Maka mari kita di bidang kerohanian ini, ya, kita harus ikut berusaha memakmurkan, ya, dan meramaikan masjid, musola, dan sebagainya. Selanjutnya, setiap muslim dan muslimah harus senantiasa tunduk pada peraturan yang berlaku. Karena peraturan dan undang-undang itu pada hakikatnya adalah semata-mata untuk mengatur hidup baik, untuk mengatur hidup baik kehidupan masyarakat, bangsa, atau negara. Ini sebagai kader Aisyah Muhammadiyah, ya, harus tunduk pada peraturan yang berlaku, ya. Sampai kader Muhammadiyah kok melanggar peraturan, ya, atau undang-undang, melanggar konstitusi ini, Mbak Zul. Ini selanjutnya di bidang kesejahteraan, berusaha dan membantu adanya pengobatan, panti asuhan, olahraga, keterampilan wanita, taman bacaan, dan lain-lain sebagainya, ya. Ini dalam bidang kesejahteraan masyarakat, ya. Kita harus turut, kader Aisyah harus turut berusaha membantu adanya balai pengobatan, ya, jika ada di tempat masing-masing ada panti asuhan, ya, misal di Warasan. Ini untuk panti asuhan baru 4, ya, kita, ya, di milik Aisyah, ya, atau olahraga atau keterampilan wanita, ya, yang ada di masyarakat kita, dan lain-lain sebagainya sesuai dengan waktu dan masa yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, ya. Nah, itu adalah
implementasi rahmah dalam masyarakat. Intinya ya, dasar pokok kewajiban dalam menempuh pergaulan dalam masyarakat itu adalah ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jadi intinya kita dalam menerapkan rahmah dalam masyarakat kita harus senantiasa tolong menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Tapi dalam hal permusuhan kita nggak boleh ya. Jadi kita hanya tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Nah, ini hadis-hadisnya ini. Rujukan ayatnya ini kita bisa membaca dalam surat An-Nahl An-Nisa 36 ya. Sembahlah Allah dan janganlah kamu bersyukur dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, karib kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh ya. Teman-teman sejawat, Ibnu Sabil dan hamba sahaya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Ini kita juga bisa temukan di beberapa hadis ya tentang bagaimana kita hidup bermasyarakat ya, terutama pada tetangga ini ya. Demi Allah tidak sempurna, demi Allah tidak sempurna imannya, demi Allah tidak sempurna imannya. Nabi itu menyebut sampai 3 kali. Rasulullah ditanya, siapa yang tidak sempurna imannya wahai Nabi? Beliau menjawab, seorang yang tetangganya tidak merasa aman atas kejahatannya. Jangan sampai itu kita menjadi orang yang malah ditakuti tetangga itu karena kejahatan kita. Itu berarti bukan orang yang beriman. Nah, selanjutnya ini juga ada hadis dari Abu Hurairah. Ya. Dikatakan pada Nabi, wahai Nabi, fulanah selalu sholat malam dan puasa di siang harinya. Akan tetapi ia sering mencela tetangganya. Nabi bersabda, ia tidak baik, ia masuk neraka. Disebutkan pada Nabi bahwa fulanah hanya melaksanakan sholat wajib, puasa Ramadan, dan bersedekah hanya secuil keju. Akan tetapi ia tidak pernah menyakiti tetangganya. Nabi bersabda, ia masuk surga. Ya, jadi ini ada 2 perbandingan 2 wanita ya, yang satu itu sholat malam dan puasa terus ya, puasa siang. Akan tetapi ya mulutnya itu selalu mencela tetangganya. Kata Nabi, ia masuk neraka. Ini yang dicontohkan perempuan ya. Mungkin karena perempuan banyak bicara ya, sampai tidak bisa menjaga lisannya ya. Nah ini sementara ada seorang perempuan lagi, dia hanya sholat wajib ya, puasa Ramadan, bersedekah juga ya, meskipun mungkin tidak banyak. Akan tetapi ia tidak pernah menyakiti tetangganya. Nabi bersabda, ia masuk surga. Nah ini menjadi introspeksi untuk kita para wanita, jangan sampai kerajinan kita dalam beribadah, tapi hubungan dengan manusia itu tidak baik ya. Takwa itu kan, yang dimaksud takwa itu hubungan baik, hubungan kita baik dengan Allah, juga hubungan dengan sesama manusia. Nah ini berarti mungkin Mbak yang dicontohkan Nabi ini baru sekedar ya hubungan dengan Allah saja. Padahal hubungan dengan Allah harus diimplementasikan dengan ihsan, dengan akhlak yang baik ya. Nah ini menjadi introspeksi untuk kita semua agar kita senantiasa berbuat ihsan ya kepada siapapun ya, apalagi kepada tetangga ya, yang bahkan Nabi sendiri pernah bersabda sampai seringnya Jibril itu mengingatkan Nabi tentang berbuat baik pada tetangga sampai Nabi itu mengira tetangga memiliki hak waris, itu dalam salah satu hadis ya. Ini pentingnya kita menjaga hubungan baik dengan tetangga. Ini juga pernah dikisahkan dalam peristiwa Hasan Al-Basri ya, itu memiliki tetangga yang tinggal di atas lotengnya. Jadi Hasan Al-Basri itu di bawah, tetangganya Nasrani itu di atas ya, di lantai 2. Ternyata itu tetangganya itu dari atas lotengnya itu selalu ada air yang menetes dari lotengnya itu ya, air kotoran ke rumahnya Hasan Al-Basri.
Dan Hasan Al-Basri tidak pernah komplain kepada tetangganya. Nah, sampai suatu saat tetangganya yang Nasrani itu menengok Hasan Al-Basri di rumahnya. Barulah dia tahu, ternyata tetesan air dari rumahnya itu mengotori rumahnya Hasan Al-Basri. Lalu orang Nasrani itu bertanya, kenapa kamu tidak pernah komplain kepada saya? Lalu Hasan Al-Basri menyampaikan, ajaran agama kami mengatakan kita harus berbuat baik kepada tetangga. Hingga akhirnya Nasrani pun itu terenyuh dan terharu, dan akhirnya dia itu justru malah masuk Islam. Ya. Ini betapa nilai-nilai rahmah dalam agama kita ini penting kita. Yang dibisukan, kayak bisukan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan Mbak Zuhri ya, tentang. Kampung. Ini moderatornya siapa ya? Mbak Bu Husna ya, tentang nilai-nilai rahmah dan implementasinya dalam keluarga dan tetangga dan masyarakat ya. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini nanti untuk PPT-nya akan saya kirim sebentar, ini lemot ini ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan ilmu pada siang hari ini masih bisa ada tanya jawab bagaimana Bu Nafi? Sampai lupa buka kamera. Iya silakan Bu, jika ada mudah-mudahan. Ibu-ibu bagaimana, ada yang mau bertanya? Ini menarik sekali tadi kajiannya tentang nilai rahmah kasih sayang dalam keluarga dan masyarakat. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan ibu-ibu, kesempatan yang baik ini masih ada waktu sebelum masuk waktu asar. Silakan ibu-ibu. Nanti kan di-share juga materinya ya Mbak Nafi ya. Iya, ini macet soalnya. Mohon maaf Ibu ya. Bagaimana ibu-ibu, ada yang mau bertanya? Nampaknya agak ini ya, sudah sudah jelas mungkin Mbak Nafi ya. Ya, itu sudah saya kirim Mbak Zuhri ya. Mbak Zuhri sudah sampai iya, belum? Iya. Iya. Kalau begitu terima kasih banyak Mbak Nafi. Meluangkan waktunya untuk memberikan materi pada siang hari ini. Dan kepada ibu-ibu semuanya yang sudah bergabung, sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya. Ada Ibu Ida, ada Ibu Handani, ada Bunda juga, Bunda Budi. Terima kasih banyak sudah bergabung. Hadir. Alhamdulillah. Semoga apa yang kita terima tadi bisa bermanfaat buat kita, keluarga, dan masyarakat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semuanya. Insya Allah pertemuan kita selanjutnya hari Kamis siang. Mudah-mudahan kita bisa bergabung lagi. Mohon maaf karena kemarin nggak sempat di data ya. Harusnya setiap PCA berapa orang gitu ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada sesuatu yang tidak berkenan. Ibu Suri, mohon info kalau ada sesuatu hal untuk kegiatan pada bulan Ramadan. Atau Bu Suri ada informasi, silakan. Bu Suri. Nggih, Bu. Ya, silakan. Untuk kajian yang akan datang, temanya terkait dengan penguasaan teknologi, Bu. Oh iya. Sangat menarik lagi itu. Iya. Sebagai informasi buat ibu-ibu pada hari ini. Nggih, betul. Nggih, nanti harapannya ini dari MPK juga kelihatannya memang belum maksimal nggih, harusnya 22 PCA hadir. Tapi tadi saya amati baru beberapa yang bergabung begitu. Dari Ayah ini yang hadir malah wakil ketua nggih. Dari MPK belum hadir nggih, tapi nggak apa-apa mungkin kemarin berusaha untuk
diberi undangan resmi juga begitu. Ya mungkin Iya, sedang iya, kesibukan. Ya. iya, iya. Iya, iya Bu Suri, terima kasih atas informasinya. Sekali lagi kepada ibu-ibu, terima kasih. Terima Mari kita kasih. tutup pengajian kita pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.